Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaila Hikmatul Aulia dengan NIM 250602008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Bank Sampah Sekolah sebagai upaya mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan kesadaran kita semua mengenai pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang hingga saat ini masih menjadi tantangan, termasuk tantangan di lingkungan sekolah. Setiap hari, sekolah menghasilkan berbagai jenis sampah, dari bungkus makanan, botol plastik, gelas minuman, kertas bekas, hingga sampah organik yang dari sisa makanan. Sayangnya, masih banyak warga sekolah yang belum memiliki kebiasaan memilah sampah sesuai jenisnya. Akibatnya, sampah yang sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi justru tercampur dengan sampah lain dan akhirnya dibuang begitu saja. Kondisi ini menyebabkan penumpukan sampah, lingkungan sekolah menjadi kurang bersih, serta meningkatkan resiko pencemaran lingkungan. Padahal, jika dikelola dengan baik, sampah tidak hanya dapat mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi. Salah satu cara pengolahan sampah yang cukup efektif adalah melalui dengan program Bank Sampah Sekolah. Program ini mengajarkan siswa untuk lebih peduli terhadap lingkungan melalui kebiasaan memilah, mengumpulkan sampah, dan memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai jual. Selain menjaga kebersihan sekolah, program ini juga bisa menanamkan karakter disiplin bagi siswa, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya, apa sih itu bank sampah? Bank sampah merupakan tempat pengumpulan sampah yang telah dipilah berdasarkan jenisnya untuk kemudian ditimbang dan dicatat layaknya seorang yang sedang menabung di bank. Perbedaannya adalah jika di bank kita menabung uang, maka di bank sampah yang ditabung adalah sampah yang masih dapat didaur ulang dan dijual kembali. Setiap sampah yang disetorkan memiliki nilai ekonomi sesuai dengan jenis dan beratnya. Nilai tersebut kemudian dicatat dalam buku atau sistem pencatatan bank sampah. Setelah jumlahnya cukup banyak, sampah akan dijual kepada pengepul atau industri daur ulang. Kemudian hasilnya dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan hasil yang dijualnya. Nah, di sekolah, hasil penjualan sampah biasanya digunakan untuk mendukung kegiatan lingkungan, membeli sarana kebersihan, sapu, pelan, terus penghijauan sekolah, atau bahkan menjadi tabungan bagi siswa. Terus selanjutnya, apa tujuan bank sampah di sekolah? Tujuan utamanya bukan hanya untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi sekolah, tetapi juga membangun budaya peduli lingkungan sejak usia dini. Melalui program ini, siswa diharapkan mampu membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, dapat memilah sampah sesuai jenisnya, memahami pentingnya proses daur ulang, serta menyadari bahwa sampah masih memiliki nilai jika dikelola dengan benar. Selain itu, program ini juga mendukung terciptanya sekolah yang bersih, sehat, nyaman, dan ramah lingkungan. Terus selanjutnya, jenis sampah yang dapat ditabung itu apa aja sih? Nah, di sini tidak semua sampah dapat disetor ke bank sampah. Umumnya bank sampah menerima sampah yang masih memiliki nilai jual. Beberapa contoh diantaranya adalah botol plastik, bekas minuman, gelas plastik, kardus, kertas HVS, koran bekas, kaleng minuman, serta berbagai kemasan plastik tertentu. Sedangkan untuk sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering biasanya tidak disimpan
di bank sampah, melainkan diolah menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih sampah sesuai jenisnya. Bagaimana sih cara kerjanya bank sampah? Nah, cara kerja bank sampah sebenarnya cukup sederhana. Yang pertama, setiap siswa mampu mengumpulkan sampah yang masih layak didaur ulang, baik dari rumah maupun dari lingkungan sekolah. Setelah itu, sampah dipilih berdasarkan jenisnya, misalnya sampah plastik dipisahkan dengan sampah kertas, dengan sampah kardus, dengan maupun yang tanaman yang kering. Nah, kemudian sampah dibawa ke bank sampah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Terus, petugas bank sampah akan menimbang setiap jenis sampah yang disetorkan. Berat sampah tersebut dicatat dalam buku tabungan atau sistem administrasi bank sampah. Setelah sampah terkumpul dalam jumlah yang banyak, pihak sekolah akan menjualnya kepada pengepul. Hasil penjualan tersebut kemudian dicatat dan dimanfaatkan sesuai kesepakatan. Misalnya bisa jadi tabungan siswa, kas di kelas, atau dana kegiatan lingkungan sekolah. Terus dengan sistem tersebut, siswa menjadi lebih semangat mengumpulkan sampah karena mereka mengetahui bahwa sampah memiliki nilai yang bermanfaat. Selanjutnya, manfaat bank sampah itu apa sih? Nah, program bank sampah memberikan banyak manfaat. Salah satunya dengan adanya bank sampah, jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir menjadi lebih sedikit. Lingkungan sekolah menjadi lebih bersih, nyaman, dan sehat. Selain itu, pencemaran lingkungan akibat sampah plastik juga dapat dikurangi. Selanjutnya, yang kedua, melalui program ini, siswa belajar bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Mereka juga belajar disiplin dalam memilih sampah serta memahami pentingnya menjaga lingkungan. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari pendidikan karakter yang sangat penting diterapkan sejak dini. Terus, manfaat yang ketiga, sekolah menjadi lebih bersih sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan lebih nyaman. Selain itu, hasil penjualan sampah dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sekolah seperti membeli tanaman, membeli tempat sampah, membeli alat kebersihan, atau kebutuhan lingkungan lainnya. Dalam kegiatan bank sampah tentunya ada tantangan yang harus dihadapi. Meskipun banyak manfaat, pelaksanaan bank sampah juga menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah masih rendahnya kesadaran sebagian siswa dalam memilih sampah. Masih ada yang membuang sampah sembarangan atau mencampur berbagai jenis sampah dalam satu tempat. Selain itu, tidak semua sekolah memiliki tempat penyimpanan sampah yang memadai. Jumlah petugas pengelola bank sampah juga terkadang masih terbatas. Harga jual sampah yang berubah-ubah juga menjadi tantangan tersendiri karena memengaruhi hasil penjualan. Namun, kendala tersebut dapat diatasi apabila seluruh warga bekerja sama dan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, solusinya ada beberapa solusi tentunya yang dapat dilakukan, kayak memberi edukasi secara rutin mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Sekolah juga dapat menyediakan tempat sampah terpilah agar siswa lebih mudah memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Selain itu, sekolah dapat mengadakan lomba klaster bersih atau memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif menabung sampah. Kerjasama dengan bank sampah induk maupun pengepul juga penting agar proses pengelolaan sampah lebih efektif. Yang tidak kalah penting adalah dukungan dari guru, kepala sekolah, serta orang tua agar kebiasaan menjaga lingkungan dapat diterapkan baik di sekolah maupun di rumah. Nah, contoh penerapan di sekolah.
Sebagai contoh, setiap hari Jumat, siswa diminta membawa minimal 1 botol plastik atau kertas bekas di rumah. Sampah tersebut kemudian ditimbang oleh petugas bank sampah sekolah dan dicatat dalam buku tabungan. Setelah 1 bulan, seluruh sampah yang telah terkumpul dijual kepada pengepul. Dana hasil penjualan digunakan untuk membeli bibit tanaman, tempat sampah baru, alat kebersihan, maupun mendukung kegiatan penghijauan sekolah. Melalui kegiatan sederhana tersebut, siswa belajar bahwa menjaga lingkungan dapat dimulai dari tindakan yang kecil, dilakukan secara konsisten. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bank sampah sekolah merupakan salah satu program yang efektif dalam mengurangi jumlah sampah sekaligus membangun karakter peduli lingkungan pada setiap siswa. Melalui kebiasaan memilah, mengumpulkan, dan mengelola sampah, siswa belajar mengenai tanggung jawab, kedisiplinan, kerjasama, serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Program ini juga memberikan manfaat ekonomi karena sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna ternyata masih memiliki nilai jual. Oleh karena itu, keberhasilan bank sampah sekolah memerlukan kerjasama seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, tenaga pendidik, hingga orang tua. Dengan komitmen bersama, sekolah dapat menjadi lingkungan yang lebih bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai bank sampah sekolah sebagai upaya mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan motivasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan melalui kebiasaan sederhana, yaitu memilah dan mengelola sampah dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.